Kandungan. Yang kedua, namanya. Nama? Saya Ismon Hasiholan dari Pak. KTP atau apa? KTP ada. Ya. Itu sih ini. Tempat tinggal. Itu saat ini tersatat di KTP itu di Polres, tapi saya ambilnya di kampung Sumatera. Masih di sana. Di sini ada tempat tinggal ya. Agama. Kristen Protestan. Kerjaan. Pekerjaan peneliti dan penulis. Dosen ya. Dosen 20 tahun. Ini saya kembalikan lagi. Sebelum sumpah ya, ada yang disampaikan dari kuasa tergugat, tanggapan silakan. Satu. Terima kasih Yang Mulia terkait dengan kehadiran Saudara Roy Suryo, demikian juga Saudara Resmond Sianipar, mohon untuk ditanyakan terlebih dahulu mengenai status beliau ini berkenaan dengan laporan tergugat 1 Pak Joko Widodo tertanggal 30 April 2025 di Polda Metro Jaya. Terima kasih. Terkait apa laporan itu? Laporan adanya dugaan tindak pidana fitnah dan seterusnya. Iya. Ada laporan kepada saudara. Ya, Jaya. Silakan jawab. Benar ya, Pak? Baiklah. Jaya ya. Kami kan ahli Pak, yang menjelaskan keahliannya. Jaya. Namun demikian perlu kami sampaikan yang mulia bahwa apa yang disampaikan ahli, keterangan yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim kan yang objektif dan independen. Nah, jika kami perhatikan mengenai pokok yang disengketakan di dalam perkara AHU ini, para ahli yang hadir ini memiliki kepentingan. Untuk itu mohon majelis kiranya dipertimbangkan, atau dengan kata lain kami menyatakan keberatan yang mulia. Terima kasih. Ya, dibaca sekali Pak pasal 1 2 ya deh. Baik. Ahli itu dia. Ahli. Kan dia ahli Pak, nanti disumpah dia tanggung jawab dia sebagai ahli. Ya. Kalau dia bukan dia tanggung jawab dia. Ya, dia. Ya. Saudara silakan disumpah yang menurut agama Islam silakan. Silakan. Demi Allah saya bersumpah akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian yang saya miliki dengan sebenar-benarnya. Silakan. Silakan yang Saya berjanji bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya
dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Nonton di ruang pengacara aja. Nggak ada TV-nya, nggak bisa nonton. Ya. Ya. Sudah sampai di Wisma. Jangan salah ya. Kita objektif saja ya. Silakan nanti ahlinya ya. Saya beri kesempatan kepada silakan. Terima kasih, Majelis. Saudara ahli, ya, penting untuk kami sampaikan dalam hubungannya untuk mendukung persidangan SMS yang merupakan kegiatan kami yang akan mempermasalahkan satu hal yaitu spesimen yang disebut ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi Sabung X. Jadi kami pada persidangan ini tidak akan mempermasalahkan skripsinya, kuliahnya, KPN-nya di mana pada kesempatan ini tidak begitu. Namun nanti kalau saksi ada keterangan yang relevan silakan. Nah, saudara ahli, kalau saudari ini bisa diterangkan ahli di bidang apa pada pokoknya? Izin Majelis, saya selama ini lebih menekuni bidang yang disebut sebagai telematika. Telematika adalah kependekan dari telekomunikasi, media, dan informatika. Dan untuk menjelaskan background dari telematika, saya memang sudah semenjak tahun 2003 waktu itu memang sudah menekuni bidang ini, dan itu sesuai dengan izin saya sampaikan ke Bapak sebagai pengamat saja. Ini adalah surat ketetapan dari pemerintah ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informasi saat itu, Dr. Samsul Muarif. Saya adalah orang yang masuk dalam tim koordinasi telematika Indonesia (TKTI). Bahkan Ini untuk sini atau mau silakan. pada juga. Ya. Jadi itu sebagai pelengkap dari CV. Artinya bidang telematika itu bidang yang meliputi telekomunikasi, kemudian multimedia, termasuk media analog dan media digital, dan kemudian ilmu informasi. Ya, silakan kalau boleh saya tinggal berikan supaya cepat saja, karena tidak mungkin panjang lebar sepanjang kuliah. Jadi silakan file saya mungkin bisa di. Nah, jadi judulnya analisis ijazah itu hard copy-nya. Sekaligus penegasan pasal 32 dan 35. Ini saya buat khusus untuk sesuai judul di bawah. Sidang Citizen Lawsuit Solo 18 Februari 2026. Itu nama saya di situ. Nomor handphone saya terbuka, silakan diakses. Dan itu adalah nama lengkap saya, Dr. Adam Terosonya, Magister Kesehatan. Lanjut, next. Izin, terus nggak apa-apa. Nah, jadi saya meneliti ini awalnya adalah sudah lama, semenjak tahun 2013, ketika pada hari Jumat tanggal 28 Juni di sebuah kampus Universitas Islam Indonesia di Jogja ada sebuah statement yang sangat menarik. Karena yang bersangkutan hari ini yang bernama Joko Widodo mengaku memiliki IP (indeks prestasi) kurang dari 2, dan ini termuat secara resmi di media massa mainstream yang saya sebut salah satunya adalah Tempo. Jadi dia mengaku IP di bawah 2, dan ini akan membuat pertanyaan besar